Dunia tengah mengalami krisis, krisis ekonomi, krisis energi dan bahkan diancam krisis pangan di mana harga-harga pangan akan semakin meningkat. Di Eropa dan di Amerika Serikat, inflasi sudah menjadi luar biasa. Akan tetapi, Indonesia justru pada saat ini berhasil mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute. Untuk apa? Karena berhasil melakukan swasembada beras selama 3 tahun terakhir. Tentu saja ini merupakan kebanggaan sendiri, apalagi bagi Indonesia yang memiliki populasi begitu banyaknya. Nah, ada juga peluang di balik ini semua. Kita harus memiliki kedaulatan pangan, tapi pada waktu yang sama kita juga harus bisa memanfaatkan produk-produk pertanian kita, perkebunan kita, agrikultur kita untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih agar kita bisa mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Bahkan bukan saja memberi makan pada kita sendiri, tapi juga bisa melakukan ekspor dan memberi makanan pada negara-negara lain. Insight with Desi Anwar kali ini akan membahas bagaimana kita menjaga kedaulatan pangan, strateginya dan juga apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk memberikan nilai tambah bagi produk-produk agrikultur kita. Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Dengan wilayah yang luas dan keanekaragaman hayati yang kaya, dapat menjadi kekuatan besar Indonesia jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Namun, konflik, cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, serta guncangan ekonomi akibat pandemi kini memicu ancaman krisis pangan global. Strategi dan program nyata pemerintah Indonesia pun dituntut untuk mumpuni dalam mempertahankan bahkan meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Di tengah ancaman ini, Indonesia justru kembali berhasil mewujudkan swasembada beras. Capaian ketahanan sistem pangan dan swasembada beras melalui penerapan inovasi teknologi padi periode 2019-2021 ini pun berbuah penghargaan dari Lembaga Riset Padi Internasional atau IRI. Pengakuan atas capaian ini diberikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 14 Agustus 2022 di Istana Negara. Penghargaan ini pun menjadi bukti bahwa produksi beras nasional meningkat dan teknologi inovasi padi Indonesia yang terus berkembang. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Cafe Jenderal, persisnya di Bandung. Dan kita akan berbicara dengan seseorang yang memiliki kepedulian begitu tinggi terhadap kedaulatan pangan di Indonesia, tapi juga passionate tentang kopi. Siapa? Dia adalah Direktur Utama Perum Bulog, Pak Budi Waseso. Mari kita sapa. Halo Pak Budi. Pak Buas dikenal. Ya, terima kasih Mbak Buas, Mbak Desi. Kita ini luar biasa ya, karena ini adalah Direktur Utama dari Perum Bulog. Dan sebenarnya kita ingat ya, waktu dulu pernah wawancara Bapak ketika masih yang mengurusi BNN. Ya. Sekarang saya lihat Pak Buas ini sedang meroasting coffee. Ya, Mungkin bisa cerita sedikit apa yang sekarang dilakukan. Ini adalah kopi yang saya roasting, ada kopi dari Gayo. Ini saya kebetulan bikin kedai, Mbak. Jadi saya sendiri yang harus ikut menangani kopi ini supaya tahu persis taste-nya apanya. Jadi sekarang barista juga ya. Ya, jadi kita harus bisa semuanya gitu. Oke, jadi ini prosesnya roasting itu ini karena biasanya kita hanya kalau kopi bisa hanya menikmati saja tapi tidak paham. Ya. Prosesnya apa saja Pak? Ya, Ada aturan ketentuannya karena ini mesinnya kan harus berkualitas, Mbak. Ada aturan-aturan ketentuannya termasuk temperaturnya, waktu dia masaknya, itu ada ketentuan
termasuk waktunya. Dan bijinya juga seperti itu, harus sesuai dengan besar kecilnya nanti untuk di roasting. Nah, ini kebetulan sudah selesai di roasting, baru saja Mbak ini. Udah berapa menit tadi di roasting? Tadi 7 menit di roasting, karena ini memang ketentuannya harus 7 menit dengan sesuai dengan bentuk biji kopi ini. Ini baru saja selesai Mbak di sini. Mau saya habis selesai nih. Nah, kita tuang. Ini kopi gayo ya. Ini kebetulan yang ini adalah kopi gayo nih. Kopi gayo asalnya dari Aceh ya? Aceh. Gayo luas. Ya. Ini di Gayo luas. Nah ini kan kopi, saya lihat kopi Nusantara. Jadi Ya. Pak Buas ini passionate-nya tuh terhadap kopi Nusantara. Ini Betul. Ini dari dulu Pak Buas memang pecinta kopi atau bagaimana nih? Bisa cerita sedikit di balik Kopi Jenderal. Jadi ini diawali dari waktu saya dinas di BNN. Dikala saya harus salah satunya adalah bagaimana cara saya menghilangkan tanaman ganja di Gayo luas. Salah satunya di Aceh, karena Gayo luas itu penghasil ganja yang dikenal oleh dunia. Setelah saya belajar dari Kolombia salah satunya, ternyata tanah dan itunya yang membuat tanaman ganja itu bagus. Nah, saya tanya waktu itu, apa yang bisa ditanam selain ganja? Ternyata kopi. Dan Gayo luas itu sudah terkenal dari dulu di Eropa khususnya ya. Itulah kopi dari Aceh sampai hari ini juga. Nah, Dan situ, kalasannya itu apa yang khusus? Ini Arabica ya? Atau apa? ya, ini Arabica. Jadi Arabica karena ketinggian itu Arabica. Kalau yang di datar nah itu yang Robusta ya. Tapi ini kebanyakan Arabica karena ketinggian. Dan ini kualitasnya bagus. Hanya sekarang bagaimana kita akan terus meningkatkan produksi dengan kualitas. Ini juga perlu harus kita ke petaninya, Mbak Desi. Jadi nggak hanya terus kita hanya bisa mereka disuruh memproduksi tapi tidak tahu memproduksi yang berkualitas seperti apa. Nah, ini sangat menarik karena mereka dulu menanam ganja dan tentu saja ini kan tanaman bermasalah lah istilahnya. Betul. Tapi untuk meyakinkan para petani di sana untuk beralih untuk menanam kopi itu bagaimana caranya Pak Buas? Karena kan bagi mereka kan yang penting laku, ada yang membelinya dan pendapatan mereka memang tidak dulu terganggu. kan ada begitu marak tanaman ganja, mereka abaikan tanaman kopi yang lama. Dan tidak mau menanam baru. Nah, kita semangati dan kita pastikan bahwa nanti hasilnya punya nilai untuk mereka dan nanti harus ada yang ambil memang. Nah, salah satunya saya ini yang mengambil. Ya, off-takernya dari dulu sampai sekarang saya. Akhirnya ya saya berangkat dari Aceh, saya akhirnya mengelola kopi gitu. Jadi berapa jumlahnya? Awal-awalnya berapa ini pasokannya dan apakah sampai sekarang ini masih terus-menerus dilakukan Pak Buas? Terus-menerus, tapi kita mengembangkan dari seluruh wilayah. Jadi bukan hanya di Gayo saja, karena di Aceh pun ada beberapa jenis atau wilayah yang menghasilkan kopi. Medan terus, akhirnya ya kita ambil semuanya. Ini kan satu nilai yang luar biasa. Hanya sekarang bagaimana kita mengedukasi petani sehingga dia bisa memproduksi dengan kualitas. Dan karena ini edukasi ini dilakukan terus menerus, walaupun memang belum masif karena memang keterbatasan segalanya. Tapi yang kita ambil ini dari petani yang sudah teredukasi sama kita, yang bisa memproduksi dengan kualitas standarnya internasional. Nah, ini harus standar internasional. Dan harus standar internasional. Iya, karena itu punya nilai dan kualitas. Nanti ada harga kan di situ. Nah, petani kan jadi mendapatkan tambahan nilai juga kalau dia mau ikuti standar itu. Iya, ini jadi bisnis modelnya juga menguntungkan bagi petani, meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi yang lebih baik lagi tadi nama negara Indonesia gitu kan. Bahwa kita memproduksi berbagai macam kopi yang punya kualitas. Iya, saya lihat ini kan ada bermacam-macam dan packagingnya itu juga sepertinya bagus ya packaging. Ini Pak Buas ekspor ya? Atau jualnya di mana kopi-kopi? Kita memang terbatasnya begini. Karena tujuan happy saya kan bukan kepada jualan, tapi bagaimana tadi meningkatkan derajat petani, meningkatkan kualitas, sehingga nanti mengangkat nama negara kita. Nah ini yang utamanya, sehingga saya tidak happy-nya kepada komersil ya atau jualan. Kalau kita sekarang ingin jualan dengan standar internasional Eropa, kita belum bisa memenuhi kuota permintaan mereka, karena memang petaninya belum bisa memproduksi sebanyak yang diminta oleh sana. Ini yang harus kita tingkatkan terus Pak Desi. Jadi saya terus berupaya. Selain saya di Bulog, saya juga meningkatkan
kepada petani untuk pemahaman-pemahaman. Iya, karena nilai tambah ini kan yang Ya. justru membuat Ya. harga kopi itu meningkat. Dan kita Betul. lihat ini kalau bahasa Inggrisnya itu Java itu sebenarnya kan yang disebut ya untuk Ya, kopi dan kopi. sementara Ya. itu ada di Ya. Indonesia. Jadi Betul. memang ini merupakan salah satu produk yang diminati dari seluruh dunia. Tapi Pak Buas bukan saja kopi dari Aceh ya, ada bermacam-macam kopi. Ya. Mungkin sambil bisa tur. Ya. Nah, ini luar biasa menarik karena kan ini yang biar Mbak Desi tahu aromanya dari ini yang dari Aceh, saya dari Aceh. Beda-beda memang. Gitu. tapi ini nanti dijual kan? Iya, iya, iya. Dan tapi prosesnya setelah di roasting apa? Nanti kita packaging, Mbak, seperti tadi. Nanti kita masukkan seperti ini, kita Oh, masukkan. ini yang dijual jadi coffee beans, packaging, ya? ini kita packaging juga. Nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Ada Ini juga udah nanti- coffee bean, ya, ya? kopi. Ada juga. Nah, ini seperti ini. Ini yang West Java. Nah, ini dari Temanggung, West Javanya. Jadi sekarang bukan saja hanya di Aceh tapi sudah di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sampai Papua. Jadi kita membuat semua kopi yang dari hasil Indonesia asli. Makanya kita namakan kopi Nusantara. Kalau dilihat kopi-kopi di Indonesia ini ada berapa jenis ya? Kalau Banyak Sekali, sekali, Pak Buas. Mbak Desi, banyak sekali. Jadi kita ini kan banyak, bahkan ada beberapa kopi yang sebenarnya jenisnya belum diketahui oleh kita secara umum, tapi ada barang itu. Nah, ini yang harus kita cari literaturnya. Ini kopi jenis apa? Ini sekarang sedang saya galakkan gitu. Iya, tapi luar biasa nih Jenderal mantan kepala BNN tapi sekarang direktur utama dari Nanti Bulog. kita lihat, Mbak Desi, di Tapi sana. juga ternyata entrepreneur juga, bisnis kopi. Gitu. Sebenarnya ya kopi ini awalnya seperti tadi Mbak Desi. Saya ingin juga mengangkat tadi, tapi nantinya justru mau saya turunkan pada generasi muda. Jadi kalau kita berbisnis itu, berbisnislah yang baik dan benar punya nilai yang tinggi gitu. Yang saya inginkan seperti itu Mbak Desi. Iya, Kalau apalagi- saya antar Mbak Desi ke tempat, nah yang ini saya lepas dulu aja nih. Iya. Nah, kita Ini- sampai jalan Mbak Desi. Nah, di sinilah Mbak Desi. Ya, Ya. saya lihat, ini Pak Buas saya lihat ini bangunannya juga menarik. Sebenarnya kafe ini bukan kedai ini, tapi konsepnya apa? Yang Memang kan kalau ke Indonesia itu kedai aslinya kan warung. Dulu Iya. kan orang terkenal warung kopi kan. Buat nongkrong. Buat nongkrong. Di Aceh pun begitu. Makanya saya berangkat dari sana, kita berangkat secara nasional bahwa ini adalah kedai. Dan ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang tersiap. Maka saya buat heritage supaya ini menjadi sejarah, supaya menjadi kenangan. Oh, ini ada bangunan. Nanti kalau kita lihat ke belakang, Mbak Desi, itu juga ada hubungannya dengan bangunan ini yang kita bangun. Nah, ini Mbak Desi, saya menggambarkan bahwa kenapa kopi Nusantara? Karena ini kopi dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, ini kopi. Nah, tentunya di sini saya bikin satu lukisan yang mungkin ini menggambarkan, lukisan ini adalah lukisan kumpulan dari biji kopi yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kan luar biasa banyaknya Nah, kalau begitu. banyak kan? Jadi satu biji merepresentasikan satu. ini campuran dari campuran. seolah-olah ini campuran dari seluruh kopi, tapi ada satu yang paling istimewa. Mungkin Mbak Desi bisa nunjukkan kopi yang paling istimewa kalau Mbak lihat dari sini ada nggak kira-kira? Kalau dari kasat mata kelihatannya sama semua nih kalau Ya, bijinya. tapi ada yang istimewa Pak. Oh, Apa Mbak tuh? Desi. Nah, ini saya kasih tunjuk. Ini kan banyak ya Mbak Desi. Ada satu istimewa ini. Bisa saja ini ada wajah di situ. Itu. Pak Buas bisa saja. Itu yang istimewa Ini- biji karena ini yang, mungkin yang lain- mengumpulkan biji ini semua gitu. Nah, ada biji yang istimewa di situ, yaitu ini. Oh iya, ini harus betul-betul jeli ini kita memandangnya. Iya. Pak Buas, ini kan kalau kita bicara kopi ya, dan Indonesia itu memang negara kita negara agrobisnis ya. Ya. Kita negara yang sebenarnya tuh memiliki jenis-jenis tanaman, jenis pangan yang buat kita konsumsi sendiri dan kita kalau bisa justru kita ekspor. Nah, kopi ini adalah salah satu yang dari dulu Ya, memang diperbutkan orang ya. Betul. Sampai semua jenis-jenis kopi yang ada di dunia itu pasti tidak lengkap kalau tidak ada di Indonesia. Betul. Nah, ide dari kopi Nusantara ini kan tentu saja untuk meningkatkan
ya, nilai. Betul. Bukan saja petani tapi dari cita rasa, image Betul. dan lain. Proses-proses apa yang bisa memberikan nilai tambah terhadap kopi kita, Pak Buas, sehingga ya memang bisa menghasilkan devisa dan dari Betul. segi image juga. Tanamnya, perawatannya, karena pohon kopi ini tidak boleh pakai sebenarnya kalau kualitas bagus tidak boleh pakai pupuk kimia. Ada beberapa pupuk yang hanya organik yang harus, yang itu oleh Belanda dulu malah ada wajiban. Hanya yang ini Karena sekarang ini akan mempengaruhi cita kualitas, rasanya. cita rasa, terus ada grade-nya itu dari pupuk ketahuan. Kalau pakai kimia itu begitu dibikin kopi nanti ketahuan grade-nya, oh dia rendah karena ini pakai bahan kimia. Kemudian apalagi yang membuat satu kopi itu harganya jauh lebih tinggi dari kopi lain? Dari proses tadi Mbak Desi, habis itu kan kita cara memetiknya. Jadi memetiknya itu harus merah cherry. Ya, dan ada sebenarnya setiap musim tidak akan sama rasanya. Bagaimana cuacanya dan kapan dia memetiknya itu. Nah, memang seperti itu. Jadi kalau kita satu pohon kita bulan ini kita petik, bulan depan belum tentu sama. Walaupun sama-sama merah cherry. Nah, itu. Kemudian mengolahnya, Mbak. Dari mulai dia dijemur dan mengupas menjemur sampai nanti roastingnya itu kuncinya juga. Roastingnya juga tidak semua terus bisa merosting dengan temperatur yang sama dan waktu yang sama. Tidak bisa. Dilihat besar kecilnya kopinya itu. Ada kertakan enggak? Ada yang belah enggak? Kalau yang itu harus dipisahkan, di roastingnya berbeda. Waktunya berbeda, temperaturnya berbeda. Sehingga dia mendapatkan kematangan yang maksimal, yang standar dan tidak melebihi. Karena kalau melebihi itu dapat menjadi arang dan itu akan mengganggu kesehatan dari yang minum itu. Nah itu memang standar. Itu kalau di Eropa sudah menjadi standar Nah, khusus. komponen yang paling mahal saya lihat ini kan roasting ini kan perlu mesin Ya, roasting itu sendiri. artinya kalau kita akan membuat produk yang ibaratnya yang berkualitas, tentu kita harus didukung dengan peralatan-peralatan yang kualitas. Nah, saya Artinya lihat ini standar. roasternya canggih sekali itu. Ya sebenarnya itu yang direkomendasi untuk internasional. Kalau kita Eropa itu pasti selalu melihat ini alatnya seperti apa, standarnya seperti apa, waktu merosting seperti apa. Kalau beliau melihat, mereka sudah lihat alat yang kita gunakan standar internasional, mereka sudah percaya, oh ini pasti kualitas. Nah ini bagaimana untuk menerjemahkannya untuk seluruh industri kopi di Indonesia sehingga standarnya itu betul-betul Ya sekarang kan standar gini Mbak Desi, internasional. ada orang yang hanya ingin mencari keuntungan saja atau berbisnis saja tanpa mempertimbangkan kualitas dan segala macam. Tapi kalau saya happy-nya kan bukan pure untuk berbisnis, tapi bagaimana tadi saya juga harus image, membangun image kopi Indonesia itu akan berdampak kepada petaninya kan gitu kan, dan itu nanti nama Indonesianya yang paling penting, tapi petaninya akan mendapat nilai plus gitu. Dan ini sudah dirasakan oleh petaninya. Sudah. Jadi petani-petani yang kita beli kopinya ini Mbak Desi, itu harganya jauh daripada petani-petani yang lain. Nah ini sekali memberi semangat juga kepada petani yang lain. Oh saya mau, berarti kan bukan kejar banyaknya, sedikit tapi punya nilai yang nilainya dibandingkan yang banyak tadi lebih besar yang sedikit. Dan harus juga ada pemahaman ya terhadap variasi kopi. Kita boleh lihat-lihat ya kan. Iya, kita sekarang masuk ke dalam kedai kopi Jianra. Betul, ini kedai. Tapi Pak Buas ini kayak seolah-olah auranya kita di Belanda. Betul. Memang itu Ya, tujuannya. karena ini rumah Belanda. Ini adalah gambaran stasiun di Amsterdam sampai hari ini. Nyambung jadi antara Belanda dengan Belanda kan gitu. Tapi kenapa kira-kira? Karena kita memang heritage-nya atau Memang awalnya kan ini saya bikin bangunan heritage Mbak Desi. Nah terus kalau hanya bangunan ini terus ini nggak nyambung kan nilainya nggak ada. secara ini, harus secara nyambung. aura Ya, kurang makanya dibangunnya pas. dengan apa yang ada di Belanda. Inilah stasiun. Iya, dan ini Kereta api kedai Belanda. kopi ini dibangun tahun berapa? 2019. Oh ya, jadi pas Baru masuk jadi. ke zaman COVID. Ya? COVID begitu ini jadi running sebentar terus kena COVID. Tapi tidak ada satupun karyawan yang saya berhentikan. Oke, kita bisa sambil duduk ya? Ya. Kalau menurut saya bukan hanya kopi saja, banyak yang bisa Banyak kita sekali kerjakan. komoditas. Iya, betul. Ya kan seperti kalau kita bicara beras shirataki, itu kan aslinya juga ada porang, porangnya dari kita.
bahan bakunya dari kita. Tapi jangan terus hanya kita jual mentah. Ya jual sudah jadi gitu, barang jadi. Ya ternyata kita memang begitu kaya dengan jenis-jenis kopi ya Betul, Pak Buas. Nah Mbak di Desi, sini iya. di kedai, Iya, kedai. kedai jenderal. Oh ngomong-ngomong jenderal ini ya karena Pak Buas adalah seorang jenderal. Nah, sebenarnya bukan ke situ, Bukan. Mbak Desi. Jadi karena kopi Nusantara itu di berbagai daerah, makanya saya berpikir secara umum general sebenarnya. Oh general. General, gitu. Jadi bukan jenderal, tapi memang jenderal. Tapi kebetulan Jenderal saya ini kita. seorang jenderal. Oke, juga jadi kan. karena jenderal, karena ini memang seluruh Nusantara. Nusantara. Oke, Pak Nah, Buas ini- bisa cerita sedikit apa-apa saja jenis-jenis kopi yang bisa kita banggakan dan mungkin perbedaan ya dari segi cita rasa dan juga jenis-jenisnya yang bisa diperbandingkan. Satu Ya, sama lain. jadi Mbak Desi pada prinsipnya ini kopi ini kan kebanyakan nih yang Arabica, Ya. ya kan. Nah kalau Robusta punya taste sendiri dan pengembarnya sendiri, beda. Tapi Ya. yang umum kan Arabica. Coba bagi kita awam yang tidak terlalu paham perbedaan antara Arabica sama Robusta, ini lebih karena apa? Ketinggian. Ketinggian, ya cuaca dekat ketinggian, pertama Ketinggian ketinggian, lahannya, ya. ya ketinggian lahan. Itu akan mempengaruhi daripada jenis kopinya, produksinya. Jadi banyak orang yang bilang kalau Robusta itu kecenderungannya asam. Kalau Arabica itu tidak. Sebenarnya asam atau tidak itu tergantung kita merosting. Iya. Dan di sini ada roasting yang ini luar biasa besar Ya. sekali ya. Ya ini untuk kemampuan 70 kilogram untuk sekali roasting. Nah ini, jadi kita sebenarnya ini untuk produksi massal yang lebih banyak. Tapi kita tidak bisa campur. Jadi kalau kita dari kopi Gayo 70 kilogram harus semuanya kopi Gayo. Tapi juga dengan besarnya yang sama. Karena umpama kita 100 derajat kita panaskan, kalau ukuran yang sekian itu perlu 5 menit. Nah, tapi kalau begitu yang lebih kecil, itu kalau 5 menit dia hangus. Kosong. Dan sudah Kalau- membahayakan iya. tadi disebut. Kalau yang lebih besar, belum matang. Jadi di situ ada segi besar. Itu akan menyangkut rasa juga kalau dicampur nanti. Gitu. Ini sekalian edukasi Iya. mengenai kopi ya. Iya. Ini harus karena kita memproduksi kopi, petani kita memproduksi kopi, banyak orang yang minum kopi tapi kita tidak memahami Iya, sebenarnya. sebenarnya banyaknya gitu. Harusnya ada edukasinya juga Betul, loh gitu, betul. Pak Nah, jadi Buas. ini harusnya bukan tanggung jawab kita, yang sudah tahu itu harusnya menurunkan pengetahuan ini kepada generasi lanjutan, terutama pada petani. Kalau menurut saya, karena sumbernya semua ini kan di petani. Ya kan? Kalau petani yang dia memproduksi dengan kualitas, kan kita juga sebagai yang off takernya juga diuntungkan, karena kita tidak mendapatkan kopi yang asal-asalan, tapi kopi yang Dan sesuai dengan demand yang ada. Dan Betul. idealnya demandnya itu Betul. demand di seluruh dunia. Ngomong-ngomong Pak Buas, kita bicara jenis-jenis kopi sebelum saya boleh pesan kopi nggak ini? boleh. Mbak mau yang Kedai mana nih? yang mana ini mungkin ada yang semua. bisa direkomendasi Ya, favoritnya Pak Buas Nah, sendiri yang ada mana? yang ganja ini. Ganja ini juga punya taste yang beda dan grade-nya bagus. Nah, ini ganja bukan karena apa-apa ya. Ya, tapi Gayo ini mix Gayo dengan Java. Javanya adalah Temanggung. Campurannya saya yang tahu. Karena kalau beda campurannya rasanya beda. Rasanya beda. Oh, Nah, jadi ini taste-nya betul-betul artisanal istilahnya Pak Buas sendiri yang racik gitu Iya. ininya campuran. Tapi Tapi saya benar nggak ada berkali-kali. ganjanya kan? Enggak ada. Oke, ada Lanang Gayo ini Ya, ini kopi Lanang Gayo. Ini dari Gayo. Iya. Yang kecenderungan kopinya kecil, ini yang bijinya nyatu. Jadi ini yang dibilang kopi Lanang. Ini juga spesial. Iya. Karena ini juga tidak umum. Tidak umum. dan lebih kecil ya. ini. Ya, lebih kecil. Nah, ini juga Ini Gunung Halu. Halu, Gunung Halu ini Jawa Barat. Ini juga kopi yang sekarang mendunia. Di internasional terkenal Oke, di Eropa. Di sini bahkan ada cita rasanya itu
Strawberry, candy like, Ya. fruit, sweet mango. Ini rasa buah-buahannya Ya, ada ada di situ. ya. Oke. Saya lihatnya Ini dari mana? juga, Giri Senang. ya, ini jadi Pomegranate, strawberry, long sweet chocolate. Dari mana ini asalnya Pak Bandung Buas? juga. Bandung juga. ini Kabupaten Bandung sini. Ini Gunung Halu. ya, ini juga sama tadi di Gunung Halu. Tapi memang ini bedanya Mbak Desi, ini merostingnya ada perbedaan. Supaya taste-nya ada bedanya. Ada orang yang agak suka rasa yang lebih taste-nya kepada apa ya, rasa kopinya yang agak sedikit asam. Nah itu Ya tergantung dengan taste ya. ya taste-nya. Makanya kita Atau gunakan saya roasting. ini pesan yang ganja. Nah, Oke, nanti karena kita dari sejarah Sejarahnya kopi jenderal itu. ini kan Ya. dari ladang ganja disulap jadi ladang Jadi kopi, ladang kopi. sehingga bisa menghasilkan kopi untuk mensejahterakan para petani. Bisa boleh Mas, buatkan beliau kopi ganja. Mau kopi latte, kopi original? oh enggak ya original. Original relax nggak saja. pakai. Nggak dicampur-campur. Nggak Justru campur-campur. justru Ya, ingin nggak pakai gula. Oke, ya. Ya, terima kasih. Jadi Pak Buas, kalau saya lihat ini saya masih tergelitik dengan kita itu kan negara yang katanya kaya dengan sumber daya alam. Ini salah satu alasan kenapa kita beratus tahun dijajah. Ya. Ya karena sumber komoditas itu tuh selalu Betul. diambil. Nah sampai sekarang kalau kita masih fokus ke hanya menjual ya produk raw materialnya, komoditasnya. Nah, ini Ya. kan kita sama saja, maksudnya Betul. tidak ada terlalu berevolusi. Nah, tidak punya nilai tambah. Nah, nilai tambah. Nah, kuncinya nih makanya nilai tambah. Khusus untuk produk-produk seperti kopi ini, apalagi diminati di seluruh dunia. Saya lihat ini. Ini harga antara biji kopi yang dijual oleh petani itu dan harga yang kalau kita bisa jual di pasaran Eropa itu kan bisa Meningkat. berapa kali lipat. Ya. Betul. Bisa 3 kali lipat. Ya, nah apa kira-kira yang memang tadi kan kita bicara mengenai kualitasnya, cara Ya. menanamnya, tapi rantai supaya kalau bisa sebagian besar dari kopi kita itu memang betul-betul bisa diekspor, itu kuncinya apa? Ya, memang kuncinya kembali lagi awalnya dari kualitas, memang secara keseluruhannya kualitas. Tapi kualitas dimulai dari nanamnya. Berarti kita harus edukasi petaninya. Ya kan, dia harus menanamnya seperti apa. Terus dia waktu metik juga seperti apa, waktu panennya. Tapi bagaimana dari segi kontinuitas dan juga kan jumlah? Betul. Biasanya kan kalau ekspor kan harus barangnya itu betul-betul kualitasnya sama Betul, terus-menerus, tidak betul. terganggu oleh Betul. hasil panen, Betul. cuaca dan lain sebagainya. Nah ini tantangannya ke depan tuh bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat ini Mbak Desi, secara jumlah, kuantitas, dari seluruh produksi kopi, kita cukup. Bisa untuk memenuhi kebutuhan, ekspor, permintaan ekspor. Persoalannya di sana ada standar kualitas. Nah, ambil, Terima ini Mbak Desi kasih. ambil. Nih. Nah. Oke. Nah ini kendala terbesarnya ya bagi kita untuk menjadi negara industri Ya. dari segi untuk produksi kopi ini. Ya, harusnya Indonesia cocok lah Ya. menjadi Ya. bukan hanya produsen bijinya yang terbaik, tapi industri pembuatan kopi, hasil kopi itu Ya. harusnya kan terbaik. Itu apa yang selama ini dari segi tata kelola bisnisnya yang Pak Buas itu melihat masih harus kita tingkatkan? Yang pertama memang kita harus peduli kepada petani. Ya. Nah, kita bantu petani untuk memproduksi itu dengan kualitasnya yang kita harapkan. Setelah itu kan dia juga punya nilai harga untuk peningkatan kesejahteraan mereka juga kan. Nah, kita kan juga memproduksi kopi yang berkualitas. Tentunya ada nilai dan harga. Nah, untuk menjaga kualitas ini kan tetap cari gimana cara mengelolanya. Oke, petani hanya memproduksi, pengolahannya oleh penampung atau pembeli-pembeli ini di Indonesia harus dikelola dengan baik juga. Artinya jangan kita juga hanya terima terus dijual mentah. Artinya bagaimana dikelola dengan baik. Tentunya pengolahan itu kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang baik
berawal juga dari semua peralatannya, prosedurnya harus yang mendukung Ya, kualitas. rantai dari hulu sampai Iya, hilirnya itu. betul. Dari misalnya packagingnya, Ya, penyimpanannya, betul. dan juga mungkin mencari pasarnya. Betul. Yang Kalau dari pasar itu tergantung nanti akhirnya setelah tadi kualitas sudah kontinuitas daripada produksinya. Itu paling yang terbesar di Indonesia, di luar negeri untuk kopi asal Indonesia di mana Pak Buas? sebenarnya kalau kita lihat yang paling utama itu adalah pasar di Italia. Italia. Italia, Ya, karena Amsterdam, mereka peminum ya kopi peminum di ya, situ. Prancis, itu juga jumlahnya besar. Iya. Nah, Dan mereka mau membayar dengan jumlah yang tinggi. iya mau. Harga kalau kita ekspor, berapa keuntungan devisa yang kita bisa dapatkan dari Yang pasti Mbak Desi, kalau kita mau kelola dengan baik ini, kita keuntungannya itu bisa 100%. 100%? Ya, dari modal kita. Kalau kita mau kelola ini dengan baik. Itu udah 100% itu bersih dari modal kita. Jadi sangat luar biasa sebenarnya. Ya, karena harga memang variatif di sana tapi memang menurut saya tinggi. Karena di Eropa itu bisa saja secangkir kopi ini kalau dirupiahkan bisa 400.000. Mana kita nggak masuk akal masuk 100.000, tapi faktanya memang demikian. Iya, Karena dan memang di Eropa itu mereka tidak bisa menanam kopi yang ada di kita. Yang ada tuh di kita. Betul. Makanya saya tuh melihat bagaimana yang tadi saya kasih contoh juga ya. Ya. Kita tuh penanam bukan saja kopi tapi coklat ya Pak Ya, Buas. Karena betul. saya sering tuh jalan lihat para petani menjual Betul. biji kakaonya ya. Betul. Dengan harga yang ya mungkin tergantung harga komoditas itu bisa Betul. turun bisa naik Ya, tapi istilahnya ya. kan sementara yang berhasil menikmati keuntungan dari industri coklat itu coba kita Prancis, Belanda, Swiss, Amsterdam, Belanda, ya. pokoknya seluruh Belanda. negara Betul, Eropa Betul. dan ini Betul. menjadi suatu industri. Nah Betul. ini Mereka industri justru kita kita. sambil Ayo, boleh mari Mbak di cicipi. sini. Ini sambil lihat. Memang kalau menikmati kopi kan tidak pakai gula. Iya. Nah kalau kita bicara mengenai bagaimana kita sendiri mendapatkan hasil dari kekayaan alam yang kita miliki, selama ini untuk Pak Buas ya mungkin saya lihat Pak cukup passionate terhadap kopi ini sehingga belajar Ya. dan juga memahami Ya. mindset yang dibutuhkan untuk Indonesia itu menjadi negara industri berbasis agribisnisnya itu apa sih supaya semua itu memang untuk produk yang bernilai. Yang pertama kita harus memahami dulu Mbak Desi kalau menurut saya bahwa kita memproduksi dan kita ada. Tidak ada negara lain yang bisa memiliki ini. Contohnya, ya. Terus kita harus juga mengembangkan ini punya rasa untuk memajukan ini harus mengolah seperti apa. Karena melihat menurut saya bagaimana kita melihat peluang dan kesempatan tadi karena kita seperti kalau di Eropa, ini ada peluangnya, ada kesempatan kita. Nah harusnya dari situ kita memacu. Kalau semua berpikir, karena kalau menurut saya bukan hanya kopi saja, banyak yang bisa Banyak kita sekali kerjakan. komoditas. Iya betul. Ya kan seperti kalau kita bicara beras shirataki, itu kan aslinya juga ada porangnya dari kita, bahan bakunya dari kita. Nah kenapa nggak kita buat di sini, gitu kan? Kalau sekarang kita mie, kenapa mie dari gandum? Karena mie dari sagu ada, dari singkong bisa, dari apa-apa bisa. Dan kita punya bahan bakunya. Tapi jangan terus hanya kita jual mentah. Ya jual sudah jadi gitu, barang jadi. Seperti keinginan Pak Presiden kan seperti itu ya sekarang digalakan. Supaya ada nilai-nilai tambah. Dan Iya. itu kan Dan kuncinya sekarang gimana juga harus nilai tambah. Betul, Gitu. Karena betul. pertama komoditas itu harganya kan sangat fluktuatif. betul, Ya. betul. Kedua, nanti yang menikmati hasil dari komoditas yang kita sendiri produksi itu bukan kita. Sementara harganya tadi bisa 100% itu betul. keuntungannya. Ya, ya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang ini kebetulan Pak Buas kan juga Direktur Utama Perum Ya. Bulog ini. Kalau dulu kan namanya Badan Urusan Logistik. Tapi kalau saya lihat itu sekarang lebih ke harus ada ini kan BUMN Iya. ya, harus menjadi perusahaan yang Ada berhasil profit, dan ada profit, nah. tapi pada waktu yang sama juga memenuhi kebutuhan domestik Iya, kita. betul, Nah, jadi cadangan. mungkin Pak Buas, saya rasa kita harus mengeksplor
ya, karena kedaulatan pangan menurut saya itu sekarang itu mutlak harus kita miliki. Ya, Apalagi dengan dunia tidak menentu sekarang, krisis energi, ini pelajaran. harga semakin melambung, BBM juga semakin langka dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana kalau kita fokus ke itu Boleh. keahlian yang dituntut oleh seorang direktur utama Perumbulok ini ya, menjaga, mengembangkan kedaulatan pangan. ya. Sambil Boleh. kita bawa Ayo. kopinya, ada ruang lain Ada, mungkin? nanti kita ke ruangan sambil kita lihat produk-produknya Bulog. Iya, baik. Kita habiskan dulu, tapi ini kopinya. Saya buktikan dengan kita memanage dengan baik tadi, melihat kebutuhan yang sesungguhnya real dengan pemetaan seluruh Indonesia, kita siapkan semua itu pangan yang ada di situ, khususnya beras, kan berarti cukup. Bahkan sampai akhirnya 3 tahun berturut-turut kita nggak impor. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar langsung dari Bandung. Saya ditemani oleh Direktur Utama Perum Bulog dan ini topiknya menurut saya itu sangat penting, sangat menarik, apalagi di tengah situasi global yang semakin tidak menentu, dihadapi dengan berbagai macam krisis, krisis ekonomi, krisis energi, dan kemudian dihantui oleh krisis pangan, belum lagi ancaman climate change atau perubahan iklim dan juga pemanasan global, dan ini semua tentu saja akan sangat berdampak terhadap produksi pangan di dunia. Belum lagi perang di Ukraina di mana tentu saja harga gandum sudah meningkat dan termasuk juga harga pupuk dan lain sebagainya. Ditemani oleh seseorang yang memang kalau kita lihat di Indonesia itu ya, badan urusan logistik ya Pak Buas. Dari dulu itu kan memang diharapkan ya, dan dibentuk ini dari tahun 63 kalau tidak salah oleh Pak Presiden Soeharto waktu itu, menjaga ya, memastikan petani itu pasokannya itu selalu ditopang ya, tapi juga menjaga stabilitas harga itu sendiri. Tapi dengan perjalanan waktu saya lihat kan sudah semakin berubah, berevolusi sesuai dengan kepentingan dari negara Indonesia itu sendiri. Sekarang yang paling penting saya lihat ya, yang harus kita miliki dan harus kita laksanakan ini adalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan bagaimana caranya kita juga bisa mengambil keuntungan berupa nilai tambah dari situ. Tadi kita sudah banyak berbicara mengenai kopi, karena kopi merupakan salah satu produk yang memang diminati oleh dunia. Di Indonesia kita adalah salah satu produsen. Nah, Pak Buas sejak menjabat sebagai Direktur Utama Bulog ini hampir 4 tahun ya? Atau 4 tahun lebih. Hampir 4,5 tahun. Lebih dari 4,5 tahun. Ada COVID, ada konflik ya, ada macam-macam lah yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia. Tapi ada satu yang kita banggakan. Kita mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita berhasil selama 3 tahun berturut-turut swasembada beras. Bisa ceritakan sedikit ketika menjabat setelah dari BNN dan sebelumnya di Kabareskrim gitu. Nah, ini bagaimana ekspektasi, tantangan yang begitu banyak, dan sampai pada saat ini apa-apa saja dalam perjalanan yang Pak Buas lakukan? Ya Mbak Desi, banyak hal lah. Ini juga jadi pembelajaran buat saya ya. Karena kalau saya di Bulog ini boleh kata saya tidak punya latar belakang atau ilmu ya, pengalaman tidak. Tapi kembali saya sering mengatakan sekarang semua bisa melakukan sesuatu kalau dia punya kemauan, punya semangat. Nah, saya memang dari belajar awalnya yang tidak tahu paling tidak tahu, dan perjalanannya itu Mbak Desi kalau boleh kita lihat ke belakang bahwa saya pernah jadi Kabareskrim dan saya waktu intinya adalah penegakan hukum yang ibaratnya berlaku secara law enforcement. Terus kemudian saya menjadi kepala BNN tentang narkotik, itu juga berkaitan dengan masalah negara karena itu mencalak generasi bangsa kita nanti. Sudah saya lakukan. Ternyata saya dapat bonus setelah pensiun, saya ada di Bulog. Dan ini bukan hal yang gampang karena ini menyangkut pangan yang Mbak Desi sampaikan tadi ya.
Nah, memang Bulog itu dulu dibentuk sebagai salah satunya adalah untuk buffer stoknya pangan negara dulu tujuannya ya, sehingga negara harus kuat pangannya, baik itu mau swasembada atau harus impor, tapi Harus kebutuhan, ada ya kebutuhan. masyarakat Indonesia terjamin. Nah, itulah kehadiran Bulog pada saat itu. Maka sekarang ini kan kita memang berubah ya, perubahan-perubahan karena situasi. Tapi yang paling penting kan sesuai dengan kita dulu menginginkan bahwa Indonesia negara agraris, berarti kalau pangan kita harusnya kuat. Ya, karena pangan kita tidak hanya bicara beras ya. Nah, kita harus bisa ketahanan pangan tadi yang Mbak Desi sampaikan ya, itu mutlak itu harus ya, karena tanpa pangan orang nggak akan hidup ya. Nah, Apalagi dengan perubahan iklim, Iya, kebutuhan betul. macam-macam pangan itu juga semakin banyak jenisnya. betul. Dan Nah, sekarang kita harus bisa ketahanan pangan, dan itu sudah kita lakukan di seluruh Indonesia. Maka sampai hari ini ya, khususnya semenjak saya jadi dirut, nggak ada satu wilayah yang kekurangan pangan. Ya, apalagi kelaparan tidak ada. Alhamdulillah. nah kalau kita bisa bersyukur. dengan strateginya, ini kan seperti Ya. kita sebut tadi, kita masuk zaman COVID ya Ya. waktu itu. Nah, Ya. salah satu yang banyak sekali Ya. industri yang gulung tikar Betul, dan betul. babak belur Betul. karena semua harus lockdown dan tidak ada Betul. logistik, itu sama sekali tidak jalan. Tapi saya lihat justru di Indonesia pangan itu naik daun ya, mungkin karena Ya. kebutuhan Betul. pangan itu kan selalu akan Betul. bertambah. Nah, Betul. ini apa langkah-langkah konkret yang dilakukan sehingga kita memang akhirnya bisa bersuasembada Ya, Pak, di yang- saat Betul, tempat-tempat lain kondisinya, itu ya. justru betul. mereka sangat memerlukan. Betul. Jadi ini kan pengalaman juga. Saya combine dari pengalaman sebelum saya dinas di Bulog dengan sekarang di Bulog. Yaitu sebagai polisi kan kita kalau dulu memetakan ancaman gangguan Kamtibmas khususnya kan. Nah, di seluruh Indonesia beda-beda. Nah, pada saat saya jadi dirut Bulog itu saya terapkan. Jadi bagaimana jumlah penduduk seluruh Indonesia dengan kita bagi per wilayah. Provinsi dan kabupaten sampai desa. Nah, kebutuhannya seperti apa pangan mereka, khususnya pangan mendasar adalah beras. Maka kita harus stokkan di situ dengan produktivitasnya berapa, kekurangannya berapa, berarti kekurangannya harus siap di situ. Nah, seperti itu seluruh Indonesia. Sehingga pada saat itu jaminan untuk keberadaan atau ketahanan pangan sudah pasti kita lakukan dan itu terbukti. Maka dulu saya juga menolak impor. Karena apa? Produksi kita cukup menurut hitungan saya. Ya, walaupun pada satu orang banyak khawatir Iya. tentang kecukupan kita. Tapi saya buktikan dengan kita memanage dengan baik tadi, melihat kebutuhan yang sesungguhnya real dengan pemetaan seluruh Indonesia, kita siapkan semua itu pangan yang ada di situ, khususnya beras. Kan berarti cukup. Bahkan sampai akhirnya 3 tahun berturut-turut kita nggak impor. Itu ada COVID itu pembelajaran buat kita. Masyarakat tetap butuhnya sama, tapi kan dia tidak bisa datang ke lokasi. Maka sistem yang kita bangun. Bagaimana kebutuhan masyarakat dengan online, dengan apa, itu bisa terpenuhi. Kita yang tanggung jawab untuk mengantar kepada masyarakat-masyarakatnya itu sudah kita buktikan juga. Kalau saya lihat ini zaman untuk melakukan reformasi ya, karena Betul. ada kepentingan, ada keharusan, dan mau tidak mau kan kita harus berubah dengan begitu banyaknya tantangan yang Ya. kita hadapi. Ya. Jadi dengan seperti apa? Apakah produksinya ditingkatkan atau cost-nya dikurangi atau distribusinya diperbaiki, dan kira-kira jurus-jurus yang akhirnya Ya. kita mendapatkan award itu Pak Bos? Harusnya memang mata rantai semua kita lihat, kita jadi bisa putus ya. Maka kemarin itu begitu ada COVID itu pembelajaran buat kita. Masyarakat tetap butuhnya sama, tapi kan dia tidak bisa datang ke lokasi. Maka sistem yang kita bangun. Bagaimana kebutuhan masyarakat dengan online, dengan apa, itu bisa terpenuhi. Kita yang tanggung jawab untuk mengantar kepada masyarakat-masyarakatnya itu sudah kita buktikan juga. Nah, namun demikian, tapi kita tetap harus
menyemangati petani untuk produksi. Tapi menyemangati petani produksi itu harus ada jaminan dari petani bahwa dia pasti dibeli. Ya, harus ada off taker ya. Ya, off takernya. Nah ini juga walaupun bukan tugas utama Bulog ya, tapi kan kita harus cepat menginisiasi itu supaya itu terjadi ya. Kalau enggak dikala produksi tidak ada, maka ini jadi kerawanan. Nanti kita ketergantungan dengan luar, akhirnya harus impor. Apalagi Kasian kalau ada perbedaan harga. betul, misalnya itu produksi, sangat luar biasa memang. Nah kemarin ini kita berpikir seperti itu. Jadi dengan kondisi keadaan masalah COVID, justru itu pembelajaran buat kita. Hal yang baru yang harus kita lakukan. Maka saya selalu bilang sama karyawan saya, kita harus berinovasi atau berpikir kreatif. Melihat peluang dan kesempatan, situasi seperti apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini. Seperti itu. Nah perubahan-perubahan selalu ada. Nah, dulu Bulog memang pure untuk buffer stock. Tapi sekarang Bulog bagian juga dari komersil. Ya, ada juga heavy-nya ke bisnis, core bisnisnya. Nah, kita bagi seperti apa, bisnis kita seperti apa, penugasan kita seperti apa. Yang paling penting, peran Bulog tetap sebagai buffer stock, jaminan masyarakat harus bahwa ada. stok itu aman, stok itu ada. Nah, Dan stok ini masih aman ya? alhamdulillah sampai sekarang masih aman Mbak Desi. Sampai akhir ini karena perang di Ukraina masih belum selesai, harga-harga terus melambung, belum lagi harga BBM juga. Kita masih aman sampai Insya Allah akhir aman tahun? Mbak Desi. Karena Ada berapa banyak kita stoknya sekarang? kalau sekarang stoknya kita kan ada 1 juta lebih. Ya. Itu untuk aman sampai bulan Desember ya. Tapi kan dalam proses perjalanan ini ada panen-panen walaupun tidak serentak. Ya kan ibaratnya istilahnya panen gaduh di beberapa wilayah. Itu kita serap untuk stok kita terus. Jadi kita mengeluarkan di daerah-daerah yang tidak produktif atau daerah-daerah yang kekurangan kita supply. Tapi di daerah-daerah yang produktif kita ambil untuk kepentingan-kepentingan itu semua. Dan kita kan tujuannya sekarang harus swasembada pangan, ya kan artinya ketahanan pangan sudah, swasembada pangan, nantinya menjurus kepada kedaulatan pangan. Kalau ini dikerjakan secara bersama-sama, saya punya keyakinan suatu ketika Indonesia memang betul-betul negara yang berdaulat pangan itu. Iya, tapi ini berarti kan kita seluruhnya selalu rangkaian sistem dari bagaimana kita memproduksi sampai mendistribusi pangan itu kan menjadi suatu bisnis yang betul-betul dikelola secara baik dan secara profesional. Apalagi kan beras atau harga pangan bukan saja beras, tapi kan sangat-sangat kompetitif ya. Betul. Pak Buas yang Bulog itu sendiri sebagai sekarang Perum ya, ini kan berarti BUMN yang harus ada untungnya ya, tapi juga public service obligation harus jalan. Menstabilkan harga itu penting, apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu tinggi, biasanya kalau sudah harga beras naik, nah implikasinya kan juga bisa tidak bagus begitu. Betul. Apa-apa saja dalam membina ya perusahaan ini supaya ini tetap jalan ini bisnis yang profitnya tapi menjaga buffer stoknya, stabilitas harganya, kesejahteraan petaninya dan juga memastikan bahwa keberlangsungan pangan itu ya memang tetap itu terjaga. kita lihat terus Mbak. Jadi real time kita ikuti. Nggak boleh ada juga yang kita abaikan. Kita ikuti terus perkembangan di seluruh Indonesia beda-beda. Produksinya saya bilang juga beda-beda. Tadi kan kalau kita ada harga meningkat di satu wilayah, tentu saja beras kita harus intervensi. Itu untuk cara menstabilkan harganya. Di antara karena kita kan juga harus menekan inflasi. Sekarang BBM naik atau energi naik, itu akan mempengaruhi pangan semua termasuk beras. Tapi bagaimana kita bisa tetap menyajikan kebutuhan masyarakat khususnya beras dengan harga yang relatif murah. Nah ini tentunya ini juga kita dengan penugasan dari negara, pemerintah, artinya kekurangan atau selisih harganya itu akan diganti oleh pemerintah atau subsidi oleh pemerintah. Tapi kepada masyarakat ya kita harus menjaga seperti itu. Nah ini bagaimana selama ini berjalan dengan baik? Kalau bisa kita sebut sebagai tantangan terberat lah istilahnya. Apalagi kalau kita lihat di sini juga kita masih ya kalau harga lebih murah di luar, ya kenapa kita tidak misalnya membeli dari luar dan lain sebagainya. Nah ini mentalitas seperti ini bagaimana menurut Pak Buas? Ya sekarang kan ada budaya kita kecenderungan budaya yang cepat, instan lah ya. Dan kalau kita seperti itu, maka itu nanti tidak menyemangati kita untuk produktivitas. Kita akan menjadi konsumen.
ya kan? Ya kan? Jadi itu yang harus kita Dan kita tergantung dari ya tergantung dari import, nggak boleh. ya. Walaupun Mbak Desi sampai saat ini kalau kita banding-bandingkan harga dari import dan produksi kita dalam negeri itu lebih murah import. Tapi bukan berarti kita terus tergantung dari import. Karena apa? Kita harus memikir petani kita sendiri. Kita harus menyemangati petani kita supaya mereka tetap semangat walaupun harganya mahal. Ya kan kalau dibandingkan karena kita kan masih konvensional kan gitu ya. Belum juga mekanisasi, ya kan? Belum juga jaminan untuk hilirnya seperti apa, kita sistemnya seperti apa. Nah, sekarang itu saya juga udah berpikir ke sana Mbak Desi. Jadi itu harus diarahkan ke sana iya, semua. Kita sudah. harus Sekarang kita sudah mulai berpikir sana. Termasuk tadi stok. Bagaimana stok yang untuk cadangan pemerintah itu kan berasnya medium. Kalau yang untuk komersil itu kan rata-rata untuk komersil kan premium. Jadi kita bisa di pasarnya beda, yang ini beda, yang ini beda. Nah kita melihat tadi seperti kewilayahan seperti apa, harganya pasti beda-beda. Tapi yang penting pertama harus ketersediaannya, paling utama Mbak Desi. Baik stok buffer stok untuk kepentingan yang tadi, ya operasi pasar, baik yang komersil. Komersil ini bisa kita silang, mana yang harganya menguntungkan di wilayah itu kita jualnya di sana, yang membutuhkan. Tapi jadi bisa saling subsidi di subsidi. antara ini. Justru Bulog ini kan punya kekuatan di seluruh Indonesia Mbak Desi. Di seluruh Indonesia dengan gudangnya yang punya kemampuan Kita ada berapa sekarang gudang Bulog kalau seluruh Indonesia? Ya, 400-an ada. 1.600, 1.400 sekian ya yang real ada. Dan ini kondisi gudangnya itu sendiri apakah memadai karena kan kuncinya Kalau kan untuk menyimpan jumlah memadai karena kita punya kemampuan menyimpan 3,6 juta ton seluruh Indonesia. Tapi karena gudang ini ya masih gudang konvensional dulu, karena dulu kita menyalurkan bansos rastra yang sudah pasti, jadi kita tidak perlu menyimpan lama-lama, sehingga gudangnya seperti yang sekarang. Tapi kita ke depan nggak boleh bikin gudang seperti itu. Iya. Maka sekarang saya sudah membuat adalah bentuknya silo. silo gitu. Silo, jadi, ya. Silo itu jadi kita nyimpen beras pun atau nyimpen gabah pun bisa tahan lama. Jadi seperti lumbung yang memang Iya. bisa membuatnya. Jadi selama ini kebanyakan masih belum ya. Belum, selama ini Jadi kan hanya konvensional. gudang biasa sehingga bisa berapa lama tahan kalau di Ya paling lama sebenarnya 4 bulan kalau dengan 4 kondisi bulan, gudang yang iya. konvensional. Jadi kalau tidak digunakan jadi ya sebenarnya Akan kita turun mubazir mutunya, ya, dan akan turun. ada nanti kutunya, ada macam-macam. Nah ini ya pengalaman ini yang harus kita terus perbaiki dari evaluasi-evaluasi. Sekarang sudah mulai membangun dan kita sudah membangun infrastruktur untuk membantu petani juga, tapi juga untuk kita juga dalam konsep tadi komersil. Maka next itu saya malah cara berpikirnya kita harus jadi rajanya beras gitu. Iya. Jadi yang punya kewenangan untuk mengatur beras secara keseluruhannya. Nah, kalau kita bicara pangan, Indonesia ini kuat akan pangan. Itu yang saya bilang tadi Mbak Desi, kenapa kita dapat penghargaan ya seperti tadi bahwa dalam kondisi yang begitu kritis orang-orang pada bingung makan atau pangan, kita tidak. Iya. Karena kita banyak sebenarnya produksi. Pak Buas, sebelum saya ingin tahu kan ini harus ada profitabilitasnya Ya. kan ya dalam mengelola Perumbulog Ya. ini. Dari mana center of revenue-nya? Ya. Kita kan kalau bicara logistik dan yang memang harus untung, nggak Ya. mungkin dong kalau kita Ya. harus Ya. mengambil keuntungan dari petani Ya. dan dari stabilisasi. Ya. Tapi dari bisnis unit yang dikelola itu apa-apa saja? Jadi kita tidak hanya bicara ini Mbak Desi, beras saja. Kan banyak hal yang bisa kita kelola. Termasuk tadi kita kerjasama antara pinmill atau di free wilayah. Jadi kalau yang sini produksi bawang berlebihan, di sini kekurangan bawang. Saling kontak mereka. Akhirnya yang dari sini dikirim ke sini. Di sini butuh beras, kita kirim beras. Jadi silang gitu. Terus juga tidak hanya bawang, mungkin cabai, mungkin daging, mungkin telur, mungkin ayam. Kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan di wilayah masing-masing. Sehingga Pak, kita tidak harus ketergantungan, oh kita hanya beras, terus kita terpaku hanya ada beras. Maka tidak akan mungkin. Karena Bulog ini tidak memakan atau tidak didukung dengan biaya APBN. Iya.
kita biaya kita menghasilkan sendiri. Ya, kita biayanya adalah biaya pinjam full murni. Kita harus menghidupi kita sendiri dengan tadi jualan, istilahnya jualan untuk PSO tadi, Ya, ya public kan, service KPSA, obligation. kita jualan juga profit tadi yang komersil. Jadi inilah yang penghasilan dua ini yang kita Ini yang bisa jagoin menutupi. untuk menghidupi Bulog sendiri. Iya, dan ini kan nggak boleh, yang namanya BUMN idealnya nggak merugi. Selama ini dari segi keuangan bagaimana? Kalau ada kerugian itu biasanya sumbernya dari mana, Pak Buas? Kita tidak bisa menghindari dari potensi kerugian. Kenapa? Karena kita tidak pure dalam komersil, terutama adalah yang penugasan. Karena penugasan itu ada mekanismenya, ada aturannya, ketentuan. Belum lagi uangnya itu kan uang pinjaman murni dari bank dengan bunga komersil. Jadi kita kalau sudah menyalurkan atau sudah melaksanakan tugas negara ini, kita akan diaudit. Audit itu tidak sebentar ya, perlu waktu lama. Nah, hasil audit itu nanti baru dicek, dilaporkan ke Menteri Keuangan, baru dibayar. Sedangkan bunganya berjalan terus Iya. nih. Selama ini bagaimana proses auditnya? Bagus semua ini? tanpa- Semua memang bagus, tidak ada masalah, hanya waktunya panjang memang. Karena itu memang aturan, jadi nggak bisa ditabrak ya. Nah, tapi dampak negatifnya adalah kerugian buat Bulog. Karena apa? Tadi kita belum bisa bayar pokoknya, bunga kita jalan terus. Sehingga beban kita terhadap bunga Jadi tinggi. merah terus ininya. Nah, itu potensi kerugiannya ada. Tapi dari tahun ke tahun bagaimana? Apakah Saya sih, kurvanya semakin merugi atau justru kebalikannya? Paling tidak sudah Ya semenjak ada. waktu saya mulai jadi dirut kan, kita terus potensi keuntungannya terus meningkat. Sampai 2021 kemarin juga meningkat, kita dapat keuntungan. Nah 2022 ini dengan segala perubahan-perubahannya, dengan segala permasalahannya, memang masih ada kecenderungannya kita masih ada rugi ya, tapi bukan berarti terus rugi yang luar biasa, tidak. Karena tadi ada beberapa penundaan-penundaan tentang pembayarannya, karena ada perubahan-perubahan seperti contoh dulu sebagai KPA-nya pembayaran di Menteri Pertanian, sekarang ada Badan Pangan Nasional. Nah, ini sekarang beralih ke Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Ya lebih ke ininya lah, bookkeepingnya. Ya. Tapi dari jasa yang menghasilkan itu apa yang menjadi cash cow dari Bulog itu sendiri kalau dilihat secara keseluruhan? Ya banyak Mbak Desi, seperti kita kan jualan seperti kita bermitra dengan produsen-produsen seperti sekarang minyak goreng, terus daging ayam, telur. Nah itu juga menghasilkan kita. Karena kita kan tadi saya sampaikan Mbak Desi, kita punya jaringan di seluruh Indonesia. Kita kirim sana, kita butuhnya berapa di sana, kita langsung kirim, laku di sana, kita kirim sini, laku di sini. Seperti itu. Sumber dari mana saling silang tadi. Nah itu yang menjadi potensi-potensi pendapatan kita gitu. Dan saya lihat sebenarnya potensi yang kita miliki itu jauh lebih tinggi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan dan pemenuhan ya kebutuhan pangan. Tapi sebenarnya kalau kita ingin lebih dari situ, nilai tambah yang harus kita ciptakan ya dengan kalau bisa kita jangan hanya untuk konsumsi domestik tapi untuk ekspor juga. Nah, beras memang mungkin masih salah satu yang paling prima lah di Indonesia. Coba ini kan ada beberapa contoh kalau kita lihat ini produksi oleh Bulog ya. Mungkin kita selama ini hanya tahu ya belanja beli beras, tapi ternyata kan ininya banyak sekali ya jenis. Dan kita sudah memproduksi sebenarnya 100 merek beras, tapi orang tidak tahu kalau itu punyanya Bulog. Karena dulu Mbak Desi, Bulog itu trustnya rendah. Karena kita karena kualitasnya rendah. Karena dulu kita mensuplai untuk program Raskin, Rastra. Sehingga seolah-olah beras ini memang identik untuk kalangan miskin, seolah gitu ya. Dan image-nya terbangun juga jadi terkait dengan Di satu sisi Mbak Desi, saya harus akui bahwa dulu ada keteledoran kita, teman-teman kita juga yang akhirnya mengabaikan kualitas, ya kan? Nah itulah yang menjadi image-nya Bulog itu jadi tidak baik, negatif. Maka saya bangun sekarang, saya bilang oke, merek yang itu jangan sampai kita terus seperti itu kita
kita ciptakan dong supaya merek kita tuh dipercaya oleh masyarakat, masyarakat tuh percaya dengan kita, trust kita dapat lagi. Maka saya bilang nggak usah pakai merek-merek yang istilahnya bulog dibesarkan, tidak usah. Kita bikin aja beras jangan dengan varietas macam-macam yang kualitasnya bagus. Biar aja masyarakat yang nilai. Ternyata sekarang produksi kita banyak diminati. Mungkin bisa bicara mengenai beberapa dari contoh di sini. Ini yang diproduksi 4 tahun terakhir ini Pak Buas, di bawah kepemimpinan Pak Buas sendiri atau? Ya banyak hal ya Mbak Desi, karena semenjak saya itu kan harus kita mencari profit. Ya. Nah makanya harus kita berinovasi bagaimana. Harus mau tidak. Iya. Di sini padahal kan bukan entrepreneur ya, bukan CEO perusahaan, CEO Kopi General. Betul. Tapi ini harus punya business sense untuk mengelola. Makanya saya bilang, coba baca kesempatan peluangnya seperti apa, yang bisa kita lakukan apa saja, ya kan? Nah kita bekerja sama secara sesama bulog. Maka saya bilang beras ini, Mbak Desi, ini kita buat sudah lama, ya. Ini ada merek nanas madu, ada beras enak, ada beras apalah banyak yang kita buat. Nah itu kita pasarkan di pasar umum dan responnya bagus. Nah itu salah satu. Itu yang akhirnya mendapatkan keuntungan kita untuk membiayai kita tadi. Nah ini produksi-produksi yang sebenarnya sudah banyak di luar ya. Hanya orang banyak nggak tahu kalau ini produksinya Bulog. Gitu. Nah termasuk ini Mbak, beras Fortifit. Ini Itu beras adalah khusus, ya sebenarnya berasnya beras dalam negeri, beras biasa, hanya kita campur vitamin yang bisa bermanfaat supaya menanggulangi masalah stunting. Oh gitu. iya, ini tinggi zinc, ini penting ini. Ya, dan itu sudah ada Badan POM dari Kesehatan, Menteri Kesehatan sudah ada ininya. Jadi ini dalam rangka peran serta negara melalui Bulog untuk mencegah, menangani masalah stunting. Ini sudah kita bekerja sama dengan BWKBN, dengan wilayah-wilayah, daerah-daerah, pemerintah daerah, sudah. Dan ini jalan. Nah, di sisi lain kita juga tadi diversifikasi pangan, Mbak Desi. Iya, jadi jangan kita, hanya beras saja. Jadi kita juga hanya bicara beras, bicara jagung, bicara ubi, bicara singkong, Dan sagu. sekarang sorghum ini katanya sudah mulai naik Ya, daun. sekarang di saya sorghum. Nah, saya akhirnya berpikir karena orang nggak mungkin makan jagung gitu, tapi Evinya sudah melihat status sosial orang itu kan kalau dia sudah makan beras. Kalau yang dulu saudara-saudara kita yang di Papua, sagu, jagung. nah kalau dulu saudara-saudara ubi. kita, nah kalau di Jawa Tengah juga yang di di Jogja Mbak ya, sebagian yang dulu di pedalamannya ada daerah desa di Jogja itu masih ada yang bilang makannya singkong, iya. ya kan, di Gunung Kidul itu. Nah tapi sekarang budayanya udah berubah, mereka harus makan beras, harus diakui status sosialnya kan gitu. Nah kita berpikir bagaimana supaya dia tetap makan beras tapi berasnya itu sebenarnya dasarnya dari singkong. Nah kita buatkan, nah, nih seperti ini. Nah beras ini juga ini beras dari singkong. Jadi aslinya singkong kita kelola, terus kita bikin beras. Jadi ini beras, benar-benar beras tapi ini dasarnya ada singkong. Ini juga jagung. Dan ini laku? Laku. Nah ini jagung. Ini buat pasaran domestik atau sudah mulai diekspor Pak? Sekarang kita baru bicara domestik. Karena diversifikasi pangan untuk kekuatan ketahanan pangan tadi. Iya. Ini juga beras jagung. Ada beras sagu kita buat. Ya kan? Terus ada lagi beras dari beras. Sudah kita buat. Ini udah cek uji lab, uji apa, sudah clear semua. Nah ini satu wujud bahwa sebenarnya kalau kita bicara pangan, Indonesia ini kuat akan pangan. Itu yang saya bilang tadi Mbak Desi, kenapa kita dapat penghargaan ya seperti tadi bahwa dalam kondisi yang begitu kritis orang-orang pada bingung makan atau pangan seperti sekarang Uni Soviet dengan atau Rusia dengan Ukraina, ada peperangan, ada gandum jadi susah pangan. Nah kita tidak, karena kita banyak sebenarnya produksi. Dan kita juga seharusnya ini menjadi sesuatu yang sustainable, ya, bahwa swasembada beras itu memang normalnya lah kita harus swasembada beras. Kita harus bisa memberi makan kepada rakyat kita sendiri dan kalau bisa ya membantu ya dengan melakukan ekspor karena memang kebutuhannya menurut saya pasti akan semakin lama semakin meningkat.
Mana produksi kita meningkat berlebihan, jangan sampai itu menjatuhkan harga yang efeknya kan pada petaninya. Nah ini yang kehadiran fungsi negara itu di situ. Jadi menurut saya harus kita dengan bekerja tadi bersinergi untuk bagaimana produksi kita ini bisa kita jual dengan nilai yang memadai sehingga tidak mematikan petani. Ini menarik, ada semacam evolusi reformasi dari kalau dulu ya tadi Bulog, oh ya Bulog Raskin misalnya punya gudang dan mungkin ya tadi berasnya tidak tahan lama. Ke depan inovasi-inovasi ini menurut saya ini menjadi salah satu dari sumber kekayaan kita Pak Buas. Betul. Bukan saja beras, tapi sekarang demandnya itu kan banyak produk yang harus gluten free katanya sekarang. Ya, ini gluten free. Ini sementara kalau di kita kan harus kita bisa dengan harga yang sangat murah kan gitu. Dari singkong atau dan harus ini kita diabetes banyak orang yang diabetes, jadi shiratake kan tadi. Bahan dasarnya shiratake juga dari kita. Iya. Nah, ke depan Pak Buas, supaya kita betul-betul agribisnis ini dikelola secara profesional dan kita menjadi negara yang sudah masuk negara industri 4.0 dengan teknologinya, sehingga kalau kita memproduksi juga harusnya kita jauh lebih murah harga produksinya ketimbang dibanding Thailand atau Vietnam. Apa step-step yang menurut Pak Buas kita perlu lakukan secara memang sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan cepat tapi kan kembali lagi cara berpikir kita yang harus bersinergi sama-sama, karena kan kalau ini dibebankan pada Bulog tidak punya kemampuan. Kuncinya sinergi. Ya, sinergi kita harus kuat. Artinya sampai sekarang seperti sekarang pangan, yang memproduksi pangan petani itu harus siapa sih yang mengolah? Menteri Pertanian salah satunya. Begitu nanti produksi, siapa off-takernya yang mengolah ini supaya petani ada jaminan bahwa produksinya pasti dibeli. Ya berarti di sini ada keterlibatan Bulog, ada keterlibatan Menteri Perindustrian, ada keterlibatan Menteri Perdagangan, termasuk apalagi Menteri kalau kita sudah ekspor. Iya, karena ekspor bukan kewenangannya Bulog, walaupun kami dulu waktu sebelum COVID kita sudah kontrak 100.000 ton dalam setahun itu untuk kita ekspor beras ke Arab Saudi. Sudah mau jalan tapi aturannya tidak boleh, tidak bisa Bulog gitu. Iya, kita akhirnya sekarang berarti yang harus ekspor kan kementerian, ada Kementerian Perdagangan atau nanti perindustrian atau Kementerian Pertanian, ya kita tidak tahu. Artinya next itu bila mana produksi kita meningkat berlebihan, jangan sampai itu menjatuhkan harga yang efeknya kan pada petaninya. Nah ini yang kehadiran fungsi negara itu di situ. Jadi menurut saya harus kita dengan bekerja tadi bersinergi untuk bagaimana produksi kita ini bisa kita jual dengan nilai yang memadai sehingga tidak mematikan petani dan menyemangati petani untuk selalu produksi. Ya mungkin kuncinya itu, karena kita di Indonesia masih petani itu identik dengan kemiskinan, tidak sejahtera dan nah ini kalau ke depan ini kan berarti kita juga punya harus shifting mindset dari petani yang kita miliki harus paham teknologi, harus inovasi dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Buas idealnya apalagi dengan keinginan kita memiliki kedaulatan pangan, tapi juga kita memang menang lah dalam mengambil peluang bahwa ada situasi di dunia yang tidak menguntungkan dari segi krisis ekonomi dan krisis pangan, kita justru bisa hadir sebagai solusi. Jadi kembali Mbak Desi, kalau saya bilang negara kita kan negara agraris, negara pertanian. Jadi kita memang harusnya soal pertanian nggak boleh jadi masalah lagi gitu ya. Apalagi kita bicara pangan. Di sisi lain, ini lahan kita semakin menyempit. Nah, Pak Presiden juga sudah menginisiasi supaya menggalakkan pembukaan lahan-lahan yang bisa untuk pertanian. Tapi kan tidak mudah itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan
tersisanya lahan pertanian kita tidak berubah fungsi, gitu Mbak Desi, karena itu nanti akan menyangkut produksi kita juga pangan. Maka kita harus mulai modernisasi, mekanisasi. Inilah yang peran dari negara yang penting, gitu ya, kehadiran. Karena petani nggak bisa kalau disuruh seperti itu, ya kan. Dan kalau ini bisa terjadi dengan sinergitas tadi, next itu kita bisa memproduksi yang bisa berlebihan malah. Bukan hanya ketahanan pangan, tapi juga termasuk kedaulatan pangan. Gitu. Dan juga meningkatkan kualitas sehingga kita bisa menjadi negara yang betul-betul. Nah Mbak Desi, pada tahun 2016, Bulog itu mendapat pendanaan dari negara sebanyak 2 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur. Yang tujuannya adalah sebenarnya untuk membantu petani. Nah itu tidak bisa berjalan karena dulu masih pemahamannya infrastruktur itu harus betul-betul bermanfaat buat petani, bermanfaat buat Bulog, bermanfaat buat negara. Nah, begitu saya masuk di Bulog 2018, mulai saya pelajari, ini kita harus membangun infrastruktur yang ada hubungannya dengan pertanian. Khususnya masalah beras. Maka saya melihat peta, oh ternyata ada 13 wilayah produksi beras. Pada cerita maka saya sasarannya ke 13 wilayah produksi beras. Jawa, NTB, Sulawesi Selatan, termasuk Sumatera, Lampung. Di wilayah itulah saya bangun yang namanya istilah modern rice milling plant. Nah sekarang sudah mau jadi. Modern rice milling Ya, jadi untuk ya. mengelola. Jadi itu tadi bahwa kita menyemangati petani, petani tidak lagi dia bingung, saya harus buat gabah, menyajikan gabah bisa jual kalau kering giling. Karena cuaca kita kan tidak bisa pasti. Kan itu tidak boleh diserahkan kepada petani. Harus kita yang hadir atau negara. Maka saya dengan sistem ini kita bangun fasilitas ini, nantinya kita akan menyerap produksi petani berapapun. Kita akan beli. Kita yang mengeringkan, kalau belum kita bikin beras, kita simpan di silo. Nah nanti pasca panen, baru kita produksi beras. Ya keyakinan dikala nanti kita bisa menyelesaikan tadi program-program ini dan sinergitas kita yang kuat, komitmen kita untuk bangsa negara ini terbangun dengan kuat, saya yakin tadi kedaulatan pangan bisa tercapai. Sudah ada berapa sekarang rice milling ini? Yang sudah ini, yang sudah jadi itu 3. Tapi nanti akan ke menyusul 3 lagi ini. Tapi program kita 13. Ini kan terhambatnya karena kemarin ada COVID. Ya kan, terus kemudian peralatan-peralatannya itu agak terganggu, tenaga kerja terganggu. Tapi begitu ini sudah mulai, kita teruskan pekerjaan ini. Ya harapan kami begitu nanti ini jadi Mbak Desi bahwa kita akan memproduksi beras sendiri dengan kualitas yang baik, yang seperti Mbak Desi sampaikan murah. Maka kita akan bersaing dengan negara-negara lain, terutama Thailand, Vietnam yang sekarang lihat murah, Pakistan, India. Jelas tidak ada lagi nanti kita harus import karena ada selisih harga yang murah. Kualitasnya kita sama bersaing mereka, maka kita bisa ekspor. Karena ekspor itu ada standarnya juga. Jadi kita terpenuhi semua, Mbak. Nah itu harapan saya. Dan saya ingin kembalikan nama Trasya Bulog yang dulu kita menyajikan beras selalu kualitas rendah, ya kan ada kutunya, ya kan. Nah, saya nggak mau lagi. Dan ini sudah kesepakatan kita sama-sama di Bulog. Ayo kita kembalikan ini, sehingga next saya ingin meraih kembali bahwa dari polisi atau TNI, ASN kembali lagi mendapatkan jatah natural beras. Dari mana? Dari Bulog. Kualitasnya pasti lebih baik dan lebih murah. Nah seperti itu, karena itu akan berdampak kepada petani ya Mbak Desi. Pasti akan terserap secara alami. Karena setiap bulan pasti kita mensuplai untuk itu. Jadi secara rutinitas kita akan terus menyerap dengan petani, produksi petani. Nah
itu yang nantinya ini kekuatan kita akan terbangun dengan swasembada pangan gitu. Dan ini sudah roadmapnya sudah ada Pak Buas Sudah. ke depan. Ini sudah terimplementasi kan Ya. sebenarnya. Nah ini bisa sustainable nggak nanti kalau ada pergantian? Ya itu kan harus Karena saya lihat ini kan sinergi katanya Betul, penting, betul, visi yang betul. sama. Nah ini Betul, maka saya selalu bangun itu Mbak Desi. Sekarang saya bangun itu semua supaya nanti walaupun tidak ada saya atau bukan saya di situ, ini tetap berjalan. Saya kan selalu bicara berdirilah di kakinya sendiri, jangan di kaki orang lain. Karena kemandirian itu penting. Iya. Nah, yang paling penting itu. Nah, kalau kita hidup dengan mandiri kita, pasti kita bisa. Saya bilang begitu. Iya, dan kita terakhir tuh mendapatkan award itu pada tahun 80-an itu zaman Orde Baru dari dari FAO waktu itu karena Indonesia berhasil swasembada beras. Tapi sekarang kita harusnya lebih lagi ya. harus. Ke depan kita harus menjadi apalagi konstelasi geopolitik saat ini Indonesia itu banyak sekali yang perlu kita bangga. Kadang-kadang kita kalau di dalam negeri kan merasa selalu banyak masalah. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa optimis ya. Betul. Kita dinominasi menjadi the most beautiful country in the world. Tapi seharusnya bahwa kita tuh kaya dengan kekayaan alam kita. Seharusnya ini menjadi suatu yang semua bisa merasakan. Pak Buas, terakhir apa kira-kira mungkin kesan selama ini tantangan terbesar dan juga mungkin harapan ke depan yang namanya Bulog ini seperti apa? Mungkin singkat saja. Ya, saya bilang kan saya selalu menyemangati teman-teman di Bulog. Artinya harus semangat. Karena kalau tanpa semangat didasari dengan kemauan yang kuat, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa yang apalagi ada nilainya. Makanya saya selalu ingin cobalah bangun semangat kita. Karena Ada semangatnya. ya sekarang sudah mulai. Karena gini, saya bilang ini Bulog ini adalah satu tugas yang tanggung jawab amanah yang luar biasa menurut saya. Kenapa Mbak Desi? Ini suatu kehidupan karena pangan, ya kan? Makhluk hidup semua harus butuh pangan. Apalagi negara kuat itu dengan pangannya terutama. Pelajaran dari Rusia dan Ukraina begitu pangannya kurang, Iya. pasukan yang kuat pun bisa nyerah. Nah itulah utamanya. Makanya saya bilang, Dan menciptakan krisis. Sekarang Iya, masyarakatnya hidup betul. dengan inflasi begitu tinggi. betul. Jadi, Nah makanya saya bilang kepada teman-teman Bulog dan sekarang sudah saya inisiasi dan sudah saya bangun sistem walaupun belum selesai. Yang harapan saya nanti dikala selesai running walaupun bukan zaman saya, ini akan ada nilainya yang signifikan untuk kepentingan masyarakat bangsa ini terutama petaninya. Nah ini yang selalu saya bangun. Tapi kembali semangat kita yang paling utama. Dengan rasa kita kebanggaan, kita punya tanggung jawab di situ. Nah ini terus menerus harus dibangun Mbak Desi. Dan saya punya keyakinan dikala nanti kita bisa menyelesaikan tadi program-program ini dan sinergitas kita yang kuat, komitmen kita untuk bangsa negara ini terbangun dengan kuat. Saya yakin tadi kedaulatan pangan bisa tercapai. Next kita bisa ekspor pangan, mau Iya. bicara pangan apa aja. Kalau pengolahannya bagus, dan kita banyak sekali, Iya. bukan hanya beras, tapi tadi Betul. disebut ada jagung, ada sagu, iya ada kentang, ada ubi. wortel, ada macam-macam. Iya. Itu kan harus kita manage Dan dengan sebenarnya baik. kedelai kita juga kita harusnya Iya. jaya lah di situ karena kita Iya. import sekarang misalnya atau Iya. gandum ya. Ya, makanya saya bilang tadi harusnya kita memang, tapi ini tugasnya Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Pertanian juga sudah mulai memetakan wilayah-wilayah mana yang bisa ditanam kedelai, terus sesuai dengan tanaman-tanaman lokalnya apa yang memproduksi pangan, ini sudah dibuat oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, sekarang tinggal tadi Mbak Desi, nah off takernya siapa dan siapa berbuat apa untuk menguntungkan ini semua, yang tujuannya satu, yaitu bagaimana kita bisa memproduksi pangan dengan kuat. Iya, itu. dari ketahanan pangan, Iya. ya, kemudian kedaulatan, Iya. dan juga akhirnya kita harusnya menjadi eksportir Iya. utama khusus untuk pangan. Indonesia Betul. harus jadi lumbung. Wah, iya, Kita untuk juga sendiri. kita paru-paru dunia Betul. dari hutan yang harusnya kita Betul. miliki, tapi kita juga harus menjadi dapur ya, lumbung dunia. Lumbung, ya. Untuk Baik untuk kita maupun untuk bisa keluar. semua orang. Iya. Pak Buas, tapi happy ya selama ini menjalankan Wah, saya tugas? selalu menjalankan semua pekerjaan dengan happy, gitu, dimanapun. Ya, karena kunci semangatnya itu dibangun dari situ.
Kalau kita senang mengerjakan sesuatu, pasti kita nyaman. Ya, dan saya lihat ini karena latar belakangnya ya ini disiplin lah, disiplin seorang jenderal. Iya. Mau tidak mau semuanya harus ini ya. Iya, ya itu, Mbak. Cepat gitu dan tegas dan harus jalan. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas Ya. insight-nya. Kita juga Sama-sama, banyak Mbak sekali Desi. belajar dan ternyata walaupun tidak memiliki latar belakang bisnis, cukup sukses dalam mengelola dan dalam pemahaman sebuah bisnis Ya, terima itu, dan kasih, kita harapkan juga Perumbulog itu menjadi BUMN yang sangat profitable tapi Ya. juga bisa tetap mempertahankan ya public service obligation yang memastikan harga stabil, memastikan juga kita stok dari beras kita, pangan kita harus ada terus menerus. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari General Kopi Nusantara di Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Take care. Bye-bye.